Mengenal diri sendiri adalah usaha seseorang untuk melihat dan memahami kelebihan serta kekurangan yang ada dalam dirinya, sehingga ia mampu untuk mengendalikan segala tindakan saat berhadapan dengan orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Mengenal diri sendiri berarti paham betul akan segala unsur dalam diri, baik itu unsur secara psikologis, fisik, moral diri, potensi hingga sosial. Agar kita dapat mengenal dan memahami diri sendiri dengan sebaik-baiknya, mulailah tentukan karakter yang menjadi keistimewaan kita. Kemudian, lakukanlah refleksi agar memahami identitas dan pribadi kita. Bagaimana cara mengenal diri sendiri lebih dalam? Yang pertama, ketahui dan pahami kelebihan dan kelemahan. Catatlah paling tidak 5 hal yang menjadi kelebihan dan kelemahan kalian agar kalian tahu batas kemampuan diri. Dengan mengetahui kelebihan diri juga bertujuan agar kita lebih bersemangat dan memotivasi diri untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik. Lalu, mengetahui kelemahan diri bisa dijadikan bahan evaluasi diri. Yang kedua, amatilah bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai. Hal ini bertujuan agar kita tahu minat dan potensi diri sendiri. Dengan mengetahui bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai akan membantu kita dalam menentukan kemana arah tujuan hidup, serta memahami diri bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan masing-masing. Yang ketiga, bersikap jujur pada diri sendiri. Saat mengenal diri sendiri itu artinya kita menerima berbagai perspektif yang membentuk diri, baik itu dari segi kepribadian, identitas, maupun keberadaan kita saat ini. Amatilah dan jujur pada diri sendiri apa saja hal-hal yang membuat diri kita merasa kurang nyaman. Perasaan tersebut dapat menjadi sebuah clue kalau kita sedang menghindari sesuatu. Yang keempat, dengarkan suara hati. Suara hati akan menggambarkan perasaan dan keyakinan diri. Suara hati juga dapat menunjukkan sesuatu hal yang menyenangkan bahkan menyebalkan. Yang kelima, pusatkan perhatian saat menjalani keseharian. Cobalah untuk memusatkan perhatian ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Kita akan memahami apa yang sedang terjadi sehingga menyadari segala pikiran dan tindakan. Yang keenam, belajar mendeskripsikan penampilan diri sendiri. Mencoba untuk mendeskripsikan penampilan diri, salah satu contohnya penampilan fisik kalian. Apabila deskripsi tersebut mengarah ke sisi negatif, ubahlah menjadi sesuatu hal yang positif yang ada pada diri. Belajarlah untuk lebih menghargai fisik kalian. Tidak ada pribadi yang sempurna di dunia ini, di mana setiap orang tidak akan pernah luput dari kekurangan dan kelemahan. Yang ketujuh, sadari dan pahami peran dalam kehidupan. Pahamilah segala peran dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, kampus, organisasi, maupun di ranah masyarakat. Setelah itu, jelaskan peran yang sedang kalian jalani. Misalnya, peran sebagai orang tua atau anak di dalam keluarga, peran sebagai ketua tim atau anggota di dalam organisasi, maupun peran sebagai pelajar dalam lingkungan sekolah ataupun kampus. Yang kedelapan, meminta orang lain untuk memberikan feedback. Meminta orang lain untuk memberikan respons bukan berarti kita bergantung pada pendapat mereka, melainkan pendapat mereka akan membantu kita untuk mengetahui beberapa hal mengenai pribadi ini yang tidak kita sadari. Tanyakan pada orang terdekat, baik itu anggota keluarga, saudara, teman, maupun kerabat, mengenai bagaimana kepribadian ataupun sifat dari diri kita berdasarkan perspektif mereka. Dan yang kesembilan, tentukan visi dan misi hidup.
Visi dan misi hidup merupakan suatu pandangan mengenai tujuan untuk masa mendatang yang di dalamnya mencakup impian, harapan, ataupun cita-cita. Hal itu berarti visi dan misi sebagai langkah awal untuk menentukan mau dibawa kemanakah hidup kita untuk masa yang akan datang. Lalu, apa sih manfaat mengenal diri sendiri? Tentunya yang pertama mudah meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan diri. Yang kedua pastinya lebih mencintai diri. Yang ketiga lebih mudah bersyukur. Yang keempat mudah mencari dan menentukan solusi. Yang kelima mampu membaur dengan lingkungan sekitar. Yang keenam mampu menentukan pilihan dan tujuan hidup. Yang ketujuh jadi lebih tahu potensi diri. Dan yang kedelapan lebih menghargai dan memahami perspektif orang lain terhadap diri kita.